Oke, selamat pagi. Kita akan belajar mengenai kinetika, di mana kalian untuk teorinya bisa dibaca di buku, dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang hukum Mendel yang pertama dan hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel yang pertama yaitu mengenai persilangan monohibrid dengan dominasi. Dominansi. Oke. Kalau dengan dominansi berarti ada salah satu sifat yang lebih kuat daripada sifat yang lainnya. Misalkan di sini parental. Oke, kalian perhatikan cara penulisannya ya. Parental 1 itu adalah induk atau orang tua, disingkat dengan P1 ya. Jika menyilangkan mawar merah dengan mawar putih, bisa kita berikan simbol untuk mawar merah karena dia yang dominan, maka dengan huruf besar. Sedangkan mawar putih karena dia yang resesif atau sifatnya kalah dengan mawar merah, kita beri huruf kecil atau im, bacanya iya. Kalau mawar merah mm, ini im. Nah, ini adalah nama genotifnya. Genotif itu adalah sifat yang tidak tampak. Tapi kalau mawar merah, mawar putih ini adalah fenotif atau sifat yang tampak. Nah, setelah menuliskan genotifnya, kalian harus menuliskan gametnya. Gamet itu adalah sel kelamin. Gamet itu setengahnya dari induk. Kalau induknya mm ya, maka dia akan gametnya adalah M saja, dan di sini adalah im saja. Nah, dari M sama im ini kemudian disilangkan menghasilkan filal 1. Filal itu adalah keturunan pertama. Filal itu adalah keturunan, F1 filal pertama, keturunan kedua. Keturunan pertama ini adalah menggabungkan dari gamet M dengan im, sehingga terjadilah M im. Ini adalah fenotifnya, namanya fenotif. Genotifnya, karena tidak terlihat. Nah, fenotifnya apa? Fenotip itu adalah bentuk yang terlihat. Karena salah satu lebih kuat, maka keturunan pertama ini adalah bentuk fisiknya adalah mawarnya mawar merah. Mawar merah ini disebutlah fenotif, sifat yang tampak. Kalau im ini adalah genotifnya, sifat yang tidak nampak. Nah, misalkan dari keturunan pertama yaitu im ini saling disilangkan. Kalau keturunan pertama saling disilangkan, maka akan filal satunya akan berubah menjadi parental kedua atau P2. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan adalah cara menuliskannya. Karena parental yang kedua adalah filalnya, filal 1, maka di sini im disilangkan dengan im juga. Nah, ini sama-sama merah ya. Bunganya terlihat merah.
walaupun dia mengandung putih, im. Nah, kemudian dari sini kalian akan membuat gametnya. Gamet itu sel kelaminnya. Nah, gamet setengahnya dari parental. Kalau parentalnya ada 2 M sama im seperti ini, maka gametnya terpisah M dan M dan im. Seperti itu. Di sini juga gametnya adalah M dan im. Begini. Nah, bagaimana cara menyilangkan pada atau untuk bagaimana cara mencari keturunan keduanya? Bisa dengan tabel perkalian. Ini M, im, gametnya kalian tuliskan sendiri-sendiri. M, im, bisa mungkin ditabeling ya, ditabeling. Nah, yang atas ini kita tulis dulu keturunan pertama atau F2. Nah, F2-nya adalah didasarkan dari M di sini. Kita tuliskan di sini, dan im, ini sel kelaminnya, bisa jantan, bisa juga betina, tidak perlu khawatir bolak-balik, tidak masalah. Nah, gamet M bertemu dengan gamet M, maka akan menghasilkan anaknya MM. Seperti perkalian biasa ya di tabel ya. M disilangkan atau ketemu dengan im, maka akan menghasilkan M im. Im di sini bertemu dengan M, maka akan menjadi M im. Sama, tapi huruf besar ditulis duluan. Nah, karena ini im kemudian bertemu dengan im, maka im im. Nah, MM itu adalah merah, jelas dia hurufnya besar semua. M im juga akan menjadi merah karena M besar itu mendominasi sehingga imnya kalah. Di sini juga akan menjadi merah, sedangkan im im adalah putih. Gitu. Ini kalau dibuat tabel. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Ini M tidak usah, sebentar. Ini bisa diganti. Sebentar. Apakah bisa diganti atau tidak? Kalau tidak, di back aja. Oke. Kalau pakai tablet susah untuk memberikan tabelnya. Oke. Gua anggap kalian memahami ya. Jadi di sini keturunan kedua itu ada merahnya sebanyak 3. Fenotip merah, fenotip yang tampak ya ada 3,
dan putihnya itu ada 1. Ini perbandingan fenotif. Kemudian bagaimana dengan perbandingan genotif? Coba tulis di sini. Perbandingan genotif. Perbandingan genotifnya yaitu kalian lihat di sini ada mm. Nanti kita tuliskan mm, kemudian ada min, dan satu lagi ada im. Sehingga mm-nya ada 1, im-nya ada 2, im ada 1. Jadi perbandingan genotif untuk monohibrid dengan dominansi itu adalah 1:2:1, dan perbandingan fenotifnya 3:1. Oke. Jadi ulang lagi untuk ini. Kalian perhatikan persilangan monohibrid dengan dominansi. Jadi ada dominansi. Di sini sebagai contoh adalah mawar merah yang mendominasi. Ketika disilangkan dengan mawar putih. Nah, ini ada genotifnya dulu. Kalian harus menentukan genotif. Genotif biasanya dengan huruf besar. Ya, huruf besar dari nama bentuknya apa. Kalau merah ya M, ya. Jadi MM. Bentuk resesifnya atau yang kalahnya itu adalah huruf putih dengan huruf kecil im. Jadi ini MM dan ini im. Kemudian gametnya itu adalah setengahnya dari genotip induk. Parental itu adalah induknya. Kalau ini MM maka dia M saja. Kalau ini im, ini im saja. Nah, kemudian disilangkan, jadikan 1 M sama im menjadi MIM. Ya. Terus yang berarti MIM karena M-nya mendominasi maka dia tetap menjadi mawar merah. Mawar merah sifat yang muncul atau terlihat namanya fenotif. MIM simbolnya saja nih ya, atau sifat yang tidak terlihat namanya genotif. Oke, kemudian kalau ada pertanyaan atau meminta bagaimana jika F1 adalah keturunan pertama atau filal 1 saling disilangkan. Jadi MIM disilangkan dengan MIM. Itu menjadi parental kedua. Di mana bentuk fisiknya atau fenotipnya adalah merah disilangkan dengan merah. Nah, setelah itu kalian baru menuliskan gametnya. Gametnya itu dia di sini MIM maka dipisah M dan IM. Di sini sama M dan IM. Jadi gamet itu hanya sekali, satu huruf ya. Kalau untuk monohibrid. Nah, kemudian bagaimana dengan keturunan keduanya? Ini misalkan tuh ada bentuk tabel gitu ya. Karena Ibu susah tadi buat tabelnya. Mungkin bisa dikatakan ini adalah jantan. Yang jantan sebelah kiri. Nah, ini yang di atas. Kalau di sini M, IM itu gametnya. Kemudian di sini yang betinanya M, IM juga. Nah, ini kalau di tabelnya kita yang samping M, IM. Nah, kalau M disilangkan dengan M maka akan menghasilkan MM. M disilangkan dengan IM akan menghasilkan MIM. Nah, kalau IM disilangkan dengan M akan menghasilkan MIM juga. Nulisnya huruf besar dahulu. Nah, kalau IM disilangkan dengan IM akan menghasilkan IM. Gitu ya. Nah, itu adalah genotifnya. Sehingga perbandingan genotifnya adalah MM-nya ada berapa? 1. MIM-nya ada 1, 2. IM-nya ada 1. Jadi perbandingan genotifnya adalah 1, 2 banding 1.
1:2:1. Nah, bagaimana dengan perbandingan fenotip? Perbandingan fenotip, MM itu merah, MIM juga merah karena M-nya mendominasi, MIM juga merah, IM putih. Jadi perbandingan fenotipnya hanya ada 2, merah dan putih. Merahnya ada 3 dan putihnya ada 1. Oke, itu adalah monohibrid dengan dominasi. Sekarang kita belajar tentang monohibrid dengan intermediate, tidak jauh berbeda, hanya yang berbeda adalah fenotipnya dan fenotipnya saja. Eksempelnya sama, parentalnya, induk yang pertamanya itu mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Nah, di sini genotipnya juga sama, mawar merah yang mendominasi MM dan mawar putihnya IM. Nah, baru tuliskan gametnya atau sel kelaminnya setengah dari induk. Jadi di sini M saja, di sini IM saja. Terus kemudian disilangkan akan menghasilkan keturunan pertama atau filal 1, F1. F1-nya dari IM dengan M. Dari sini M dengan IM, maka terjadilah MIM. Nah, MIM ini fenotipnya apa? Terlihatnya sebagai warna apa? Karena di sini tidak ada yang mendominasi, maka adalah warnanya tengah-tengah, yaitu merah muda. Berbeda dengan tadi, karena merahnya mendominasi, maka warnanya merah. Kalau di sini merah muda. Nah, misalkan filal 1 ini, keturunan pertama ini saling disilangkan, maka filal 1 itu menjadi parental yang kedua, induk yang kedua, P2. Berarti MIM akan disilangkan sendiri dengan MIM juga. Tapi di sini merah muda, bukan merah ya, merah muda karena bercampur dengan putih. Nah, berarti setelah itu kita cari gametnya. Gamet sama separuhnya, maka M sama IM, maka M sama IM. Kemudian di sini juga sama, M dengan IM. Oke. Setelah itu, setelah gametnya ada, kita buat filal kedua. Untuk filal kedua itu lebih baik memang menggunakan tabel perkalian, ya. Gamet yang di sini mungkin bisa dituliskan di atas, yang bagian atas. Atau kalau kita membuat tabel dulu, coba buat tabel ya. Sepertinya tidak bikin ribet, tidak usah aja deh. Sorry. Terus langsung aja, ini M gametnya, kemudian ini IM atas ya, bagian atasnya, kemudian bagian sampingnya ini M, kemudian IM. Nah, ketika M bertemu dengan M, maka hasilnya adalah MM. Ketika M bertemu dengan IM, maka hasilnya adalah MIM. Nah,
ketika im ketemu dengan m, hasilnya m-im. Ingat huruf besar dahulu. Kemudian im ketemu dengan im, im-im. Nah, tapi fenotipnya berbeda ya, berbeda dengan yang tadi dominasi. Kalau mm jelas dia merah. Tapi kalau m-im dia bukan merah, tapi merah muda atau pink. Tidak enak mengucapkan kata pink dalam ilmiah ya. Biasanya kita menggunakannya merah muda. Merah muda. Mungkin bisa dipindah dulu penuh. Tunggu sebentar. Ibu pindah ke sini aja biar lebih enak. Space-nya agak lebih. Bentar. Oke. Ini tadi berarti dia m-im, ini tadi dia adalah im-im ya. Nah, m-im itu merah muda. Nah, bagaimana dengan im-im? Im-im dia putih. Nah, sehingga udah dapat ya. Sehingga perbandingan genotip dahulu. Perbandingan genotip. Kalau perbandingan genotip sama karena hanya memiliki genomnya hanya mm, kemudian mim, dan satu lagi adalah im-im, di mana mm-nya itu adalah 1, mim-nya 2, dan im-imnya 1. Tapi berbeda dengan perbandingan fenotip. Perbandingan fenotipnya ada merah, kemudian merah muda, dan putih ya. Merah mudanya ada 1, merah mudanya 2, dan putihnya ada 1. Jadi perbandingan fenotipnya berbeda, 1:2:1, sedangkan perbandingan genotipnya adalah 1:2:1. Kalau yang tadi ya, yang dengan dominasi, perbandingan fenotipnya 3:1. Oke, ini adalah monohibrid dulu, nanti kita sambung dengan dihibrid.